Oke teman-teman semua, jadi di sini kita akan mendemonstrasikan programnya sesuai dengan yang diminta di soal ya. Nah di sini yang pertama kita menetapkan rules, ini sudah kita sesuaikan dengan yang di soal ya. Ada R1 sampai R8 sesuai aturannya, if then-nya jika masih mati total maka cek listrikan dan seterusnya. Kemudian prioritas kita juga bikin di sini ada eh, rendah, sedang, dan tinggi gitu kan. Kita buat kalau dia rendah itu 1, terus kalau yang paling tinggi itu berarti yang 5 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ada fakta awal juga. Nah, fakta awal mesin total, suara klik start dan tidak ada kartu pada terminal. Nah, ini kita jalankan dulu programnya. Nah, di sini ada forward chaining. Nah, di sini fungsi untuk kita mengetahui sih apa aja fakta yang ada dari fakta awal ini gitu loh. Jadi kita menemukan fakta akhirnya itu apa berdasarkan aturan. Kita masukin fakta awal ini ke dalam aturan ini dan dihasilkanlah fakta akhirnya seperti apa. Kalau kita jalankan di sini kita jalankan fungsinya dulu dan kita outputkan, kita mendapatkan hasil akhir nih. Fakta akhir adalah ganti aki, suara klik start, dan seterusnya. Ini berdasarkan kita tadi yang contoh nih, yang pertama kita menjalankan R5 karena awal-awal itu kan kita tahu nih kalau ada suara klik saat start nih, suara saat klik start, dan ini tuh masuk ke dalam R5 ini. Kenapa dieksekusi dulu? Karena prioritasnya lebih tinggi seperti itu, jadinya dieksekusi dulu, dan selanjutnya baru R1 dieksekusi karena prioritasnya kan lebih rendah gitu kan, dan seterusnya. Ini kenapa dia R4 dieksekusinya belakangan, karena saat dia masuk ke dalam R4 sebelumnya itu tuh aki lemah belum ada seperti itu. Pas dari R5 aki lemahnya baru ditahu, makanya kita dapat R4 bisa dieksekusi aki lemah dan tidak ada kartu pada terminal. Jadi yang baru terpenuhi itu di R4 itu baru sih tidak ada kartu pada terminal doang kayak begitu. Nah, itu di forward chaining. Intinya kita mendapatkan kesimpulan ganti aki, cek listrikan, aki lemah, dan mesin sulit start. Kemudian ada backward chaining. Ini fungsinya kurang lebih seperti ini. Tapi bedanya ini backward chaining adalah menentukan kenapa aki itu lemah gitu kan. Kenapa harus ganti aki gitu kan. Untuk membuktikan suatu tujuan spesifik yaitu ganti aki gitu kan. Kenapa hasilnya itu adalah ganti aki. Nah, di sini kita jalankan backward chainingnya. Nah, di sini awalnya kan kayak kesimpulan tuh ganti aki. Nah, kita cari tahu nih gitu kan dari aturan yang pertama R4 yang kita pakai. Nah di si aturan ini katanya ganti aki itu kalau misalnya akinya lemah dan tidak ada kartu terminal. Akhirnya kita cari dulu lah aki lemah itu sumbernya dari mana sih gitu kan. Ternyata dari aturan R2 gitu kan. Kalau mesin berputar lambat tuh bakal aki lemah, dan dari situ kita cari nih siapa sih yang menyebabkan mesin berputar lambat. Nah ini kita tidak menemukan ya. Terus di R3 ini kita juga coba cari siapa yang menyebabkan lampu itu redup gitu, karena lampu redup ini yang menyebabkan aki lemah gitu kan, dan ini juga lampu redup tidak dapat dibuktikan. Dan terakhir nih di R5 gitu kan, di R5 itu rupanya terbukti nih R5 ini yang nyebabin si aki itu lemah gitu, makanya dia ganti aki. Jadi R5 ini terbukti akhirnya akinya lemah, dan aki lemah itu terbukti bahwa kita perlu ganti aki seperti itu. Nah, R5 ini terbukti karena suara klik start itu ditemukan di fakta awal. Nah, nih suara klik saat start. Nah, ditemukan di fakta awal. Jadinya kesimpulannya nih aki lemah terbukti melalui R5, dan ini selanjutnya mencari tidak ada kartu pada terminal. Ini juga ada tidak ada kartu pada terminal, ini emang dari fakta di awal kalau nggak salah juga. Nah nih, jadi dari situ terbuktilah bahwa ganti aki terbukti melalui R4 begitu.